Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisu niyyata lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Jumat dan hari Selasa. Hari ini hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan kita mendapatkan dua keberkahan. Keberkahan di hari yang mulia, yang penuh berkah, dan keberkahan mengikuti kajian ilmu. Mudah-mudahan juga apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam, marilah selalu kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Para jamaah ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, ini mohon maaf agak terlambat karena barusan datang dari masjid, ya, ada jadwal khutbah, kemudian pas ada tamu, pas di rumah pas ada tamu, sehingga saya ini harus menyiapkannya agak terlambat karena masih ada tamu juga. Maka saya ini biasanya saya menyampaikan kajian itu di ruang tamu biasanya itu ya. Maka karena masih ada tamu sehingga saya sampaikan ini di dalam kamar ini ya, darurat. Baik. Untuk kajian kita dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan bahas tentang bahasan tentang al-udhiyah, pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum kurban. Ya. Sebenarnya kita sudah tiap tahun kita memperingati hari kurban. Ya. Setiap tahun kita memperingati hari kurban dan setiap tahun kita juga makan daging kurban. Nah, cuma mungkin tidak semua kita yang sudah berkurban. Mudah-mudahan nanti setelah kita mempelajari bahasan ini, kita tergerak hati kita dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan kita untuk bisa berkurban. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Yaqul al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Jadi udhiyah
hukumnya, ya, berkorban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi sunnah muakkadahnya alal kifayah. Ya, sunnah muakkadahnya alal kifayah. Di sunnah itu juga ada yang kifayah juga, gitu ya. Jadi kalau fardu kifayah itu adalah apabila sudah dilakukan oleh sebagian yang lain, maka yang lain gugur kewajibannya. Nah, kalau sunnah muakkadah atau sunnah kifayah muakkadah itu hampir sama, cuma ini kan sunnah. Jadi kalau sebagian sudah ada yang berkorban, berarti yang lain gugur ke sunnah. Ya, itu artinya begitu. Artinya begini, ketika salah satu dari penghuni suatu rumah, maksudnya begini ya, ketika salah satu dari penghuni suatu rumah telah melaksanakan kurban, ya, maka sudah mencukupi dari semuanya. Itu maksudnya. Itu maksudnya sunnah kifayah itu begitu. Jadi ketika salah satu dari penghuni suatu rumah telah melaksanakannya, maka sudah mencukupi dari semuanya. Jadi kurban itu tidak wajib kecuali kalau nazar, ya, kecuali nazar. Kalau nazar maka menjadi wajib. Ya, kalau nazar maka berkurban menjadi wajib. Maka kita kadang sering mendengar ada kurban wajib. Apa kurban wajib itu ini? Kurban wajib itu adalah kurban karena nazar. Ya. Jadi misalnya dia mengatakan saya bernazar kalau saya lulus ujian, saya bernazar akan berkorban. Atau saya kalau lulus P3K, sekarang ini kan lagi marah-marahnya P3K bagi guru, dosen, karyawan gitu ya, yang di lembaga negara gitu ya. Misalnya nanti lulus, kalau saya lulus P3K atau lulus CPNS misalnya, saya bernazar akan kurban. Ini masuk nazar. Kalau sudah nazar berarti dia wajib menunaikan nazarnya. Ya, berarti dia wajib berkorban. Nazar itu kan kalau sudah diucapkan, ya berarti wajib ditunaikan. Itu nazar. Termasuk ketika dia bernazar kurban, maka dia wajib menunaikan nazarnya, yaitu berkorban. Makanya kurbannya disebut dengan kurban wajib. Ya, kurbannya termasuk kurban wajib. Yaqul wa yujzi'u fiha al-jadha'u min ad-dha'ni. Wa yujzi'u, dan mencukupi, fiha, dalam udhiyah, apa al-jadha'u, kambing domba, ya, al-jadha'u min ad-dha'ni, kambing domba yang telah berusia 1 tahun menginjak tahun kedua. Ya. Berusia 1 tahun dan menginjak 2 tahun. Jadha' min ad-dha'n. Itu cukup. Jadi kalau sudah berumur 1 tahun, menginjak tahun kedua, jada'ah itu namanya, boleh. Atau wathaniyu minal ma'izi. Minal ma'zi. Wathaniyu minal ma'zi. Dan kambing kacang. Kambing kacang itu kambing yang telinganya panjang itu ya.
kambing kacang yang berumur 2 tahun dan menginjak tahun ketiga ya, tahun ketiga. Itu bisa dijadikan kurban. Wasaniyu minal ibili. Itu kalau kambing. Yang kedua, selanjutnya adalah onta. Onta saniyah. Onta saniyah itu onta yang berusia 5 tahun dan memasuki usia 6 tahun. Onta yang sudah berusia 5 tahun dan memasuki usia 6 tahun. Wasaniyu minal baqarati. Dan sapi saniyah, ini juga sapi yang berusia 2 tahun dan memasuki usia 3 tahun. Itu kalau saniyah baqarah itu minal baqarah itu berarti usia 2 tahun dan memasuki usia 3 tahun. Ini binatang hewan kurban yang bisa dikurbankan, yang bisa dipakai untuk kurban, ya. Jadi bisa kambing, bisa sapi, bisa onta dengan ketentuan tadi itu, ya. Kemudian kurban ini untuk siapa? Untuk apa namanya? Pahalanya itu bisa pahala untuk kurban itu bisa dinikmati oleh siapa saja. Jadi kalau misalnya waktu tujzi'u al-badanatu an sab'atin. Wa tujzi'u dan mencukupi apa al-badanatu onta. Ya. Onta badana an sab'atin dari 7 orang. Artinya 7 orang ini bisa berserikat ya untuk berkorban. Ya. Berarti onta satu onta mencukupi untuk 7 orang, ya, mencukupi untuk 7 orang. Kemudian juga wal baqaratu an sab'atin. Sapi juga mencukupi untuk 7 orang, ya. Jadi cukup digunakan kurban untuk 7 orang, itu sapi. Wasyatu dan kambing an wahidin untuk 1 orang. Ya, jadi kalau kambing itu hanya cukup untuk 1 orang saja. Kalau kambing itu ya untuk 1 orang. Pahalanya untuk 1 orang. Jadi, tapi kalau sapi, onta untuk 7 orang. Tapi 1 ekor kambing ini lebih utama daripada rombongan tadi, ya, lebih utama daripada rombongan. Rombongan tadi itu kan 7 orang nyembelih sapi 1, itu kan rombongan. Sapi untuk 7 orang itu rombongan, ya. Onta untuk 7 orang berarti rombongan. Yang lebih baik adalah apa? Apa namanya? 1 kambing untuk 1 orang. Itu lebih baik. Tapi yang onta yang apa namanya? Hewan kurban yang paling baik untuk dikorbankan itu adalah onta. Kemudian sapi, baru kambing. Itu ya. Hewan kurban yang paling utama untuk dikorbankan itu adalah pertama ya, urutannya onta, sapi, baru kambing.
Bagaimana dengan hewan-hewan korban yang tidak dapat dikorbankan seperti apa? Ya. Yaqul mu'allif rahimahullah wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya. Ada 4 binatang yang tidak dapat digunakan atau tidak mencukupi dalam berkorban. Tidak mencukupi untuk dijadikan korban. Ya. Ada 4 binatang yang tidak dapat dijadikan korban karena nggak mencukupi. Apa itu? Yang pertama adalah al-iwaruha, ya, atau auruha. Al-bayyinu auruha atau awaruha atau iwaruha. Al-aura al-bayyin. Pertama adalah binatang yang buta, al-aura. Binatang yang buta satu matanya. Al-bayyinu yang jelas. Yang jelas apa auruha atau iwaruha, yang jelas, yang nampak, kebutaannya, ya, yang nampak kebutaannya. Jadi buta dan nampak sekali kalau itu buta. Ini tidak bisa dipakai untuk korban. Ya. Karena korban itu hanya apa ya? Karena ini dikorbankan untuk Allah, maka harus gemuk, harus apa namanya? Harus sempurna lah ya, harus sehat. Yang kedua, wal arja'ul bayyinu arajuha. Yang kedua adalah wal arja'u al bayyin arajuha. Wal arja'u dan binatang yang pincang. Al bayyinu arajuha yang nampak jelas pincangnya. Yang pincang. Atau bungkuk ya, ada cacat di punggungnya itu, arja. Ya. Nah, ini yang tidak bisa dipakai untuk berkorban, arja. Yang ketiga, wal maridatu al bayyinu maraduha. Yang ketiga adalah binatang yang sakit, yang nampak jelas sakitnya. Ya, yang nampak jelas sakitnya. Tapi kalau apa namanya hanya sedikit saja sakitnya tidak masalah. Ya. Wal ajfa'u allati dhahaba mukhuha. Wal ajfa'u, dan yang keempat adalah al ajfa'. Al ajfa' itu artinya allati dhahaba mukhuha. Itu dijelaskan yang hilang apa mukhuha, otaknya, ya, bagian otaknya minal huzali, sebab terlalu kurus. Minal huzali, sebab terlalu kurus. Jadi binatang yang ajfa, binatang yang hilang bagian otaknya sebab terlalu kurus. Wa yujzi'u al-khasiyyu wal maksuru al-qarni. Wa yujzi'u, dan mencukupi apa al-khasiyyu, yang terpotong yang dipotong apa namanya, dua pelirnya, yang dikebiri ya. Binatang yang dikebiri itu boleh dijadikan
Yang binatang yang dikebiri itu boleh dijadikan kurban. Wal maksuru al-qarni, ya boleh. Wajib dan boleh mencukupi apa al-khasiyu, binatang yang dikebiri. Wal maksurul qarni, dan yang terpotong tanduknya atau pecah tanduknya, maksudnya pecah ini ya, pecah tanduknya enggak apa-apa ya, bisa dijadikan kurban. Kenapa? Karena itu tidak mempengaruhi terhadap dagingnya, karena yang menjadi ini kan dimanfaatkan kan dagingnya, gitu ya, yang dimanfaatkan adalah dagingnya. Maka kalau hanya dikebiri, kalau hanya tanduknya itu pecah, ya enggak apa-apa. Atau misalnya tanduknya itu terputus, atau tanduknya itu malah enggak punya tanduk, enggak apa-apa. Ya meskipun enggak ada tanduknya enggak apa-apa. Nah, tapi yang ini wala tujzi'u al-maqtu'atu al-udhun. Al-maqtu'atul udhun. Tidak mencukupi kurban, wala tujzi'u al-maqtu'atu al-udhun. Tidak mencukupi binatang yang putus, ya, terpotong telinganya, ya, yang terpotong telinganya atau terlahir tanpa telinga, itu cacat berarti itu ya, itu namanya cacat. Maka ini tidak mencukupi. Wadzanabi, dan juga yang terpotong bagian ekornya seluruhnya atau sebagiannya terpotong, ya. Itu berkaitan dengan binatang-binatang yang boleh atau mencukupi dijadikan binatang kurban. Sekarang, kapan waktunya pelaksanaan kurban? Yaqul mu'allif rahimahullah, wa waqtu dzabhi min waqti sholatil Id. Dan waktu penyembelian kurban, ya, itu kapan? Min waqti sholatil Id. Min ba'di sholatil Id, yaitu dimulai dari waktu sholat Id, ya, dari waktu sholat Id. Itu sholat Id, maksudnya sholat Id, Idul Kurban, ya, Idul Adha. Jadi dalam kitab Raudhah itu disebutkan bahwa waktu pelaksanaan kurban itu masuk ketika terbitnya matahari hari raya kurban dan telah melewati kira-kira waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang dilakukan agak cepat. Nah ini yang di Ar-Raudhah begitu. Jadi mulainya itu ya, permulaannya, yang mulainya itu pokoknya setelah mulai waktu sholat Id sampai kapan? Ila ghurubis syamsi min akhir ayyamit tasyrik. Biasanya itu kan kita itu mulainya ya setelah sholat Id, kita kerjakan setelah sholat Id. Setelah sholat Id, nah itu sholat Id dulu gitu ya. Tapi sebenarnya kalaupun waktunya itu sudah mulai ketika kita sholat Id, itu sudah waktu sholat Id itu sudah mulai. Tapi biasanya kita laksanakan setelah sholat Id. Berakhir kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, min akhiri ayyamit tasyrik, dari terakhir hari tasyrik. Tasyrik itu kan 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berarti hari terakhir tanggal 13 Dzulhijjah itu ya.
itu berakhir pada terbenamnya matahari di akhir ayam tasyrik, itu berakhir pelaksanaan kurban. Ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kesunahan kurban. Ya. Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'. Disunnahkan ketika menyembelih 5 perkara, 5 hal. Pertama at-tasmiyah. Ketika menyembelih disunahkan membaca basmalah. Ya. Yaitu baca bismillah atau lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya nggak baca basmalah gimana? Sah, karena yang nyembelih seorang muslim. Ya, karena nyembelih itu, kalau yang nyembelih seorang muslim, maka sunnah membaca basmalah. Sunnah, tapi tidak wajib. Ya. Tidak wajib membaca basmalah. Karena yang nyembelih seorang muslim, maka tidak wajib baca basmalah, tapi sunnah hukum. Termasuk kalau kita menyembelih binatang-binatang yang lain selain kurban, itu juga sunnah membaca basmalah. Ya. Tidak wajib. Artinya meskipun tidak baca basmalah, maka sembelihannya itu halal karena disembelih seorang muslim. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, baca sholawat kepada kanjeng Nabi. Baca sholawat. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, istiqbalul qiblah. Menghadapkan ke kiblat. Yang menghadapkan binatang ya, ke arah kiblat. Ya, artinya orang yang menyembelih menghadapkan leher binatang yang disembelih ke arah kiblat. Binatangnya itu dihadapkan, lehernya itu dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Leher binatang yang akan disembelih itu dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian yang keempat, takbir, membaca takbir. Artinya sebelum membaca basmalah atau setelah baca basmalah, ya, baca takbir 3 kali. Ya, takbir inilah kalau kita baca pakai takbiran itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. 3 kali. Ya. Kemudian yang kelima, wad-du'a'u bil qabul. Baca doa, ya, berdoa semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya baca Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ini bacaannya. Ya Allah, ini adalah dari Engkau, ya, dan untuk Engkau. Fataqabbal, maka kabulkanlah, terimalah. Ya, maka terimalah. Artinya hadhil udhiyah ni'matun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika. Minka wa ilaika artinya apa? Hadhihi minka. Artinya binatang kurban ini adalah merupakan nikmat darimu untukku. Ya. Wa ilaika, dan aku mendekatkan diri dengan binatang kurban ini kepada. Fataqabbal, maka terimalah ya kurbanku. Fataqabbalha minni, maka terimalah binatang kurban ini dariku. Ini kesunahan-kesunahan yang perlu dilakukan oleh seorang yang menyembelih binatang kurban. Berkaitan dengan daging kurbannya gimana? Siapa yang boleh makan daging kurban? Yaqul mu'allif rahimahullah wa la ya'kulul mudahhi
syai'an minal udhiyati al-manzurati. Wala ya'kulu, dan tidak boleh, ini la yajuz, ini tidak boleh memakan siapa al-mudahhi, seorang yang berkorban, syai'an, sesuatu pun, minal udhiyatil manzurati, daripada korban nazar, korban yang dinazari. Jadi kalau korban wajib ini berarti ya, korban wajib, korban nazar itu berarti apa? Tidak boleh orang yang berkorban nazar untuk memakan sedikit saja ya dari binatang kurban yang telah ia korbankan. Tapi harus apa? Dia wajib mensedekahkan seluruh dagingnya. Wa ya'kulu minal udhiyati al-mutatawwi'ati biha. Dan boleh makan, ya, boleh makan, boleh memakan minal udhiyati, daripada binatang kurban al-mutatawwi'ati biha, yang disunnahkan dengannya, artinya kurban yang sunnah, ya, kurban yang sunnah, ya, kurban sunnah itu yang bukan nazar, pokoknya itu kurban sunnah. Tapi yang dimaksud di sini adalah sepertiganya, tapi ya, sepertiganya. Sepertiganya, ya, sepertiga dari daging korban itu yang boleh dimakan. Wala yabi'u minal udhiyati, wala yabi'u, dan tidak boleh menjual. Maksudnya orang yang berkorban, ya, kalau orang yang berkorban itu tidak boleh menjual minal udhiyati, dari binatang kurban. Maksudnya dari daging kurban. Jadi kalau dia sudah berkorban, maka dagingnya ini tidak boleh dijual. Meskipun dia ini jagal misalnya, dia nyembelih sapi, ya berkorban lah, berkorban sapi misalnya, maka dagingnya tidak boleh dijual. Ya. Kecuali kalau orang yang mendapatkan korban, orang yang mendapatkan bagian korban misalnya, kemudian dia menjual, lah tidak apa-apa itu. Tapi kalau yang berkorban, maka tidak boleh menjual binatang daging korbannya. Dan tidak boleh juga jadi apa yang berkorban ini tidak boleh menjual nggak boleh menjual dagingnya, daging korbannya, tidak boleh juga menjual kulitnya, ya, kulit, bulu dan bulu atau kulitnya, kulit dari binatang korban itu, ya. Dan tidak boleh juga bagian dari binatang korban itu sebagai ongkos untuk penjagal yang bagian nyembelih. Meskipun itu binatang korban yang sunnah, ya. Meskipun korban sunnah. Wa yut'imu al-fuqara wal masakin. Wa yut'imu, dan memberi makan al-fuqara, terhadap siapa seseorang yang berkorban, al-fuqara, terhadap orang-orang fakir, wal masakina, dan orang-orang miskin. Ya, wajib memberi makan bagian binatang korban itu kepada binatang korban sunnah itu kepada kaum fakir dan kaum miskin. Jadi,
meskipun tadi yang berkorban itu boleh makan, tapi yang afdol itu disedekahkan semuanya, ya. Atau kecuali beberapa cuil daging yang dimakan oleh orang yang melakukan korban untuk mengharapkan berkah, misalnya ingin sedikit aja makan ya untuk tabarukan, ya ngalah berkah, enggak apa-apa, sunnah, ya sunnah untuk makan sedikit tabarukan, ngalah berkah. Nah itu hal-hal yang berkaitan dengan binatang kurban. Jadi kalau bagiannya sendiri itu kan bagian sendiri, ya. Bukan orang yang berkorban, bukan orang yang berkorban. Kalau orang yang berkorban tidak boleh menjual dari binatang daging korbannya. Tapi kalau itu dia dapat bagian korban, ya, boleh dijual, ya, boleh dijual. Wallahu a'lam bishawab. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum jami'an. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.